Ini terjemahan saksi Yehova. Kurios itu artinya tuan, bukan Tuhan. Kalau God itu dalam bahasa Yunaninya adalah Theos. Saya tunjukkan, God adalah Theos ya. Kalau saya datanya banyak, tenang. Wah, aku kira Anda jujur. Loh kok Anda jujur? Loh, God itu Theos memang. Nih, saya tunjukkan. Bentar ya, saya tunjukkan nih. Nih, baca nih ya. Anda baca. Anda baca nih. Ini Theos nih tulisannya. Theos, Allah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah God. Sekarang saya tanya sama Anda. Di mana Yesus mengaku sebagai Theos di dalam keempat gospel? Kalau Theos itu Allah. Theos, Allah, dalam bahasa Inggris God. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Theos? Ayat yang Anda kutip yaitu Markus 16 nomor 19 ya. Sesudah Tuhan Yesus, ini kan terjemahan yang salah. Dalam bahasa Yunaninya coba perhatikan, ada nggak kata Theos di sini? Homen haun kurios. Sekarang saya tunjukkan Alkitab bahasa Inggris ya, punya Katolik. Kalau Anda nggak percaya, ini punya Katolik nih ya, perhatikan guys. Holy Bible, The New American Bible. Ini punya Katolik. Kalau Anda menolak saksi Yehova, saya akan memberikan data dari Katolik. Catholic Bible Press. Ini dari Katolik loh. Agama pertama sebelum Protestan. Saya lihat Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat ke-13. Bener nggak di situ artinya God? Nih, saya tunjukkan. Yohanes 13 ayat 13. Anda nanti yang baca ya, kalau Anda tidak percaya. Itu saksi Yehova, benar itu terjemahannya. Sekarang Anda baca. Nih, sekarang Anda baca, ini Bible-nya Katolik ya. Katolik itu ini Bible-nya Katolik, Catholic Bible ya. Di sini New American Bible. Coba sekarang Anda baca. Ini terjemahan dari bahasa Inggris Katolik loh. Yohanes 13 ayat 13. Coba Anda baca ayat 13-nya. Ya, ayat 13. Itu saksi Yehova lagi ya? Bukan saksi Yehova, ini Katolik Dudul, kok saksi Yehova. Ini loh, nggak bisa baca. Astagfirullah, ini The New American Bible. Baca ini apa? Katolik. Baca nih, Katolik ya, Katolik. Sekarang Anda baca ayat ke-13. Baca. Mana? Nih, ini ayat 13, baca. You call me teacher and master, and rightly so. For indeed I am. Artinya apa? You call me teacher and master. Kamu manggilku guru dan apa tuh? Master apa? Jeder kan? Pernah kan? Master itu apa namanya? Apa? Itu maksudnya you call me teacher, you call me teacher and Lord. Salah ketik. Oh enggak, kok salah terjemahan. Ini punya Katolik kok salah terjemahan juga loh. Itu punya Katolik kok salah terjemahan. Ya, aku bukan Katolik, aku bukan saksi Yehova. Sekarang saya tanya. Bukan saksi Yehova. Iya, sekarang saya tanya, menurut Anda terjemahan Katolik salah gitu? Hah? Makanya perhatikan, saya tunjukkan nih bukti lagi. Saya data tuh banyak. Makanya terima kasih kepada teman-teman yang sudah ngasih data ini. Ini saya dibelikan Pak Haji dari Makassar ini, 800.000. Wah, data ini. Kita lihat nih, Yohanes 13 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Coba Anda perhatikan ini. Ya. Perhatikan. Dalam bahasa Yunaninya, ini kan terjemahan Gabrul kalau yang ini. Dalam bahasa Yunaninya sendiri mengatakan Eumes poneite me ho didaskalos. Kamu memanggil aku guru. Kemudian kai kurios. Kurios itu artinya memang master, tuan. Kalau kamu mau tahu arti daripada apa namanya itu God, Allah, yaitu Theos. Nih tulisannya, nih ya. Ini bahasa Yunani koine. Ini dari Kristen sendiri datanya. Kita lihat nih. Sekarang Anda tanya, ini bisa baca apa enggak? Apa bacaannya? Itu di sampingnya Allah. Itu sampingnya Allah. Iya, makanya saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Jadi nggak apa-apa dong kalau kita punya kata Allah di Alkitab. Ini terjemahan Bible itu sendiri, jiplak Arab, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya,
Ini kan theos bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya God. Sekarang saya tanya sama Anda. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 tertulisnya kurios atau theos? Ini nih. Nah, ini nih kan di sini tertulisnya kai ho kurios, bukan theos kan? Kalau theos artinya God tuh, theos. Theos itu artinya God tuh, theos Allah God. Sekarang saya tanya sama Anda, tolong jujur. Di dalam Yohanes 13 tertulis theos atau kurios? Ya aku nggak ngerti bahasa Yunani, Mas. Ya, aduh. Di situ tulisnya apa? Theos. Theos. Kalau Ya udah, Theos kalau aja. theos itu Allah, God. Kalau kurios artinya tuan, master, makanya di data Katolik juga sama bunyinya nih. Ini data Katolik loh. Protestan nggak bakal ada kalau nggak ada Katolik. Perhatikan. Di dalam Islam nggak akan Yohanes, bakal ada. iya Yohanes 13, you call me teacher and master and it is so for indeed I am. Tuh, ternyata master bukan God. Paham? Paham apa enggak? Iya. Ya Iya, udah, paham, berarti paham, Yesus paham. bukan Allah. Sekarang saya tanya sekali lagi nih, saya tanya nih, di mana Yesus mengaku sebagai theos di dalam keempat gospel? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kedua, di mana murid-murid Yesus, halayak ramai memanggil Yesus sebagai theos? Loh, mereka kan belum tahu waktu itu kalau Yesus itu Tuhan. Bunda Maria tahu apa enggak? Ya enggak lah, belum tahu. Loh, Dia kan Bunda hanya Maria tahu. enggak tahu. Dia tahu Masa Bunda setelah Maria nggak tahu? Setelah dia bangkit dia baru Di tahu. mana Bunda Maria menyebut setelah bangkit, di mana Bunda Maria tahu Yesus adalah Allah setelah bangkit? Di mana ayatnya? Saya pengen tahu. Di mana Bunda Maria menyebut Yesus adalah theos setelah dia bangkit? Injil apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Silakan. Mau data apa? Katolik saya punya datanya, Saksi Yehova saya punya datanya, Protestan saya punya. Di mana? Di mana dalilnya Bunda Maria mengakui Yesus sebagai Allah setelah kebangkitan di hari ketiga di dalam Bible Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Gimana? Ya nggak dicatat. Oh, nggak dicatat. Terus kalau nggak dicatat Anda tahu dari mana? Terus Anda tahu dari mana bahwa Muhammad disunat kalau nggak dicatat? Loh, kamu tuh lain dibahas, lain ditanya. Saya kan mau coba. Iya, logika kamu Anda jawab gimana dulu. cara pikir. Kamu jawab dulu. Nanti pertanyaanmu saya jawab gitu loh. Nanti kalau kamu nanya tentang sunat, enggak apa-apa, nanti saya jawab. Jawab dulu nih. Kamu mengatakan Bunda Maria mengakui Yesus sebagai Allah setelah kebangkitan Yesus di hari ketiga. Pasal berapa, ayat berapa, Injil apa yang mengatakan tertulis demikian? Anda baca 1 Korintus 4 ayat 6, saya tunjukkan. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Baca baik-baik. Nih baca ya. Ini kata Paulus loh. Kamu kan beriman sama Paulus. Nih baca kata Paulus apa? Nih, sebentar saya bacakan aja. Saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenalkan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Sekarang saya minta yang tertulis. Di mana Bunda Maria mengakui Yesus sebagai Allah setelah kebangkitan Yesus di hari ketiga. Coba. Nggak ada. Terus kamu tahu dari mana itu? Ngarang Terus berarti. kamu tahu dari mana? Lah memang Terus kamu nggak tahu dari mana ada. si Muhammad Memang disebut? nggak ada. Terus kamu tahu Memang dari nggak mana si ada Muhammad disunat? makanya. Memang nggak ada makanya saya katakan nggak ada karena tidak ada tertulis. Iya, tapi kan Muhammad disunat juga kan nggak ada. Oke, boleh saya jawab. Ada. Nabi Muhammad itu sudah sunat sejak lahir. Wah, Ini standar hadisnya. ganda nih. Loh, standar ganda? Anda kan tanya. Ya ampun. Ya, tapi kan nggak ada, kok tiba-tiba Loh, ada. Nabi Muhammad itu sunat sejak dari lahir. Masalahnya semua orang Muslim nggak tahu. Tiba-tiba Bang Nandar yang tahu. Apakah Bang Nandar ini maha tahu atau apa?
Di dalam Islam itu ada dalil baru berbicara. Nih saya tunjukkan. Kang Alumni, terima kasih. Nabi Muhammad sunat sejak lahir. Ada bro, ada hadisnya. Gimana? Kok hadis? Saya bilang Al-Quran hadis. Allah, kalau berbicara tentang perkataan manusia itu hadis. Kalau firman Tuhan itu Al-Quran, Dudul. Ya aku bilang kan di Al-Quran. Kok aku nggak mau hadis, aku mau Al-Quran firman Tuhan. Sekarang saya tanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-31, Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Sekarang saya tanya, bagaimana cara mengikuti Rasulullah kalau kita menolak perkataannya? Orang Al-Quran mengakomodir. Anda tahu tidak? Al-Quran mengakomodir tentang perkataan Rasulullah. Oh, kamu bisa menolak? Saya aja nggak menolak. Anda baca Kolose. Kolose itu ucapan si Paulus. Sekarang saya tanya, di mana Yesus melegitimasi perkataan si Paulus? Anda tadi buka satu Kolose, buka Roma, buka apa, saya bacakan. Saya nggak bilang, itu bukan ucapan Yesus. Karena Anda mengimani ucapan si Paulus sebagai firman Tuhan, makanya saya bacakan. Tetapi bedanya, kalau ucapan Nabi itu dilegitimasi oleh Al-Quran, banyak dalilnya. Quran surat Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah? Ada 3 hal sunnah Rasulullah. Ada hadis kauliyah, kita mengikuti perkataan Rasulullah. Itulah yang disebut hadis kauliyah. Ada hadis fi'liyah, hadis perbuatan, ada hadis takririyah. Hadis takririyah itu ketetapan Rasulullah. Kita mengikuti ini 3 hal ini. Iya, kauliyah, saya nggak apa-apa. Iya, makanya Nggak saya apa-apa. tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad sudah sejak lahir. Ada dalam hadis. Bukan itu yang saya tanya. Adakah ditulis? Anda bertanya saya di mana? Iya, di mana dalam Yesus Quran, mengaku? di dalam Al-Quran tidak ada. Karena Al-Quran adalah firman Tuhan. Ya gitu aja, bilang iya, aja. udah Bilang saya aja kan gitu, jawab. nggak ada, udah. Tapi kalau dalil Iya. ada. Sekarang saya juga tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam keempat gospel? Nah, saya jawab. Ya, ada nggak? Boleh, silakan. Oke. Nggak ada, tapi saya punya dalilnya. Ya silakan, tunjukkan. Ya, itu tadi saya udah tunjukkan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ Yesus mengaku sebagai Allah atau bukan? Itu kan dalilnya yang Anda minta. Enggak, di situ Yesus mengaku sebagai Allah atau bukan? Iya, dia mengimplikasikan. Saya nggak tanya mengimplikasikan, di situ Yesus mengaku sebagai Allah atau tidak. Apakah di dalil Anda Enggak, yang mengaku saya jadi tanya, saya konsisten dan komitmen dengan jawaban Anda. Kan saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Theos, ya kan? Kata Anda Yohanes 14 ayat ke-6. Setelah saya lihat dan saya juga hafal ayatnya, itu nubuatan Nabi Muhammad. Anohi haderek PH Ahmed, aku adalah jalan bagi Ahmad. Terjemahannya, akulah jalan dan kebenaran. Padahal dalam Ibrani-nya PH Ahmed, bagi Muhammad, bagi Ahmad. Oke, nggak apa-apa, saya ikuti terjemahan yang Anda imani. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang saya tanya, di mana di situ Yesus mengaku sebagai Allah? Di mana? Kan Coba saya di sudah mana? bilang tadi. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah, saya tanya. Dia nggak pernah bilang, tapi dia mengimplikasi. Nah, makanya jawab jujur dari awal. Tidak ada orang yang mengaku, tidak pernah Yesus mengaku sebagai Allah. Yang jelimet siapa di sini? Anda kan? Sekarang pertanyaan kedua. Di mana Bunda Maria, ibunda Yesus? Di mana Marta? Di mana Maria Magdalena? Di mana Maria Betania? Di mana Santo Yosef, si tukang kayu yang menjadi ayah angkat Yesus, mengaku Yesus sebagai Allah? Itu dari pribadi tidak ada. Anda sudah jawab, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah. Sekarang yang kedua, di mana Marta, Maria Magdalena, Maria Betania, ya, Maria istri Klopas, kemudian Maria ibunda Yesus, Santo Yosef, ayah angkat Yesus, mengakui Yesus sebagai Allah di dalam keempat gospel? Di mana? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang saya tanya, dalil Yesus sebagai Allah itu dari mana? Kok bisa Maria tidak pernah menyebut Yesus Allah?
murid-murid Yesus tidak pernah menyebut Allah. Kok bisa Anda menganggap Yesus sebagai Allah sementara Yesus tidak pernah mengakui dirinya Allah, orang tuanya juga tidak pernah. Justru saya menemukan ayat yang sangat memilukan, ya. Nih Aku Anda mau baca, jawab, tapi ya ini saya jawab, makanya diam. Ini saya lagi kasih pengajaran. Nih, Anda lihat nih ya, kalau Yesus tidak diakui sebagai Allah oleh keluarganya, tapi Yesus diakui sebagai orang gila oleh keluarganya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, yaitu Yesus ya, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kalau Yesus tidak waras menurut kaum keluarganya, ada dalilnya. Sekarang saya tanya, di mana kaum keluarga Yesus mengakui Yesus sebagai Allah? Kalau kaum keluarga Yesus mengakui Yesus sebagai orang gila, ada Markus 3:21. Jadi Yesus justru diakui oleh keluarganya orang gila. Dalil kan ada Yesus, loh. Yesus kan memulai pelayanannya di usia 30. Sebelum itu mereka nggak tahu sama sekali. Iya, makanya di mana setelah usia 30 Marta, Maria Magdalena itu kan bertemu dengan Yesus, diceritakan dalam Bible setelah usia 30. Siapa yang menyungguh kubur Yesus? Maria Magdalena. Siapa yang mengurapi Yesus? Maria Betania, Marta, istri Klopas, Maria Bunda Maria dan lain sebagainya. Di mana mereka mengakui Yesus sebagai Allah? Kalau Maria Magdalena, Maria Betania, Maria istri Klopas, Bunda Maria, Santo Yosef mengakui Yesus orang gila, ada ayatnya. Ini ayatnya. Ada pengakuan kalau Yesus gila menurut Injil loh. Kalau menurut Islam Yesus adalah orang sehat. Ini menurut gospel loh. Markus 3:21, kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Anda baca perikopnya, ini dia di sini Yesus, makanya hurufnya besar. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mereka di sini siapa? Kaum keluarga Yesus. Nah, ini ada pengakuan Yesus tidak waras menurut keluarganya Yesus. Sekarang saya tanya, menurut keluarganya Yesus, Yesus disebut sebagai Allah ada apa enggak? Kalau ada, kata Anda usianya setelah 30 tahun diakui sebagai Allah, di mana? Pasal berapa? Injil apa? Ayat berapa? Silakan. Penganandar. Jangan nangis, silakan jawab. Iya, ini saya jawab ini. Silakan. Jawab. Ya. Kalau mau mengerti Alkitab itu bukan dengan standar akademis, itu harus standar iman. Standar akademis. Terus standarnya apa? Sekarang iman. Kalau nggak pakai standar akademis, terus pakai standar apa saya tanya? Standar iman. Jadi imani saja. Standar iman. Jadi imani saja, betul. Imani saja. Betul. Ya sudah, kalau imani saja ngapain kita berdebat? Tadi itu iya, belum kalau imani dibahas saja ngapain berdebat? Debat kusir. Anda mengaku Yesus sebagai Allah karena iman, bukan karena akademis. Ya nggak bakal nyambung. Anda menurut dogma, saya menurut data. Ya nggak bakal nyambung. Kalau saya Yesus Oke, mau data iya, ini nih. Ya sudah, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Kok Anda terus yang bertanya saya dong, giliran saya bertanya. Lah beda, Anda cuma imani saja. Enggak, saya bertanya Anda data. imani saja, enggak. Kalau imani saja, silakan. Dua lobat Musa, mana isinya? Enggak. Kalau imani saja ya percuma. Kita pakai data. Aku pakai Bible, New American Bible, harga 800.000. Pakai Bible harga 1 juta. Masa debat karena lawan debatnya cuma karena imani? Ya debat kusir lah. Masa buku mahal-mahal kayak gini, buku-buku Kristen itu mahal. Alhamdulillah saya juga sudah beli. Ntar ya, Dondi beli. Dondi, waduh mantap nih Dondi nih. Maaf baru baca. Waduh mahal cuy. Waduh 3 juta cuy. Waduh 3 juta, jangkrik mahal. Ini teman-teman ya, aku sama Bang Moto dibelikan hamba Allah Torah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Harganya tak kira 2,5 juta. Tuh, kita kalau menginjili orang itu pakai data. Aku dibelikan orang nih, diberikan hamba Allah, harganya 3 juta. Tak kira cuma
Nih teman-teman, ini saya baru beli, ini baru mau beli nih. Ini dari Kohdondi. Wah, harganya 3 juta dari Amazon. Tak kira harganya 3 juta tuh. Aku beli Bible Ibrani yang perjanjian baru harga 500.000. Ini dari hamba Allah dibelikan ya. Ternyata 3 juta, cu. Mahal sekali. 3 juta, cu, mahal sekali. Ini nak. Ntar ya, gua mau WhatsApp. Assalamualaikum. Waduh, mahal sekali 3 juta, cuk. Masya Allah, Kohdondi. Harganya saya kira cuma 2.500.000. Kohdondi, ini saya nabung dulu. Insya Allah habis gajian lah. Saya kira cukup 2,5 juta. Kohdondi, makasih ya. Mohon maaf ngerepotin nih, saya belum punya kredit card, Kohdondi. Jadi nggak bisa ini. Mungkin saya harus harus bikin kredit card dulu nih. Makasih ya Kohdondi, saya selalu. Mohon maaf ngerepotin Kohdondi nih. Masya Allah, Uncle Bob, terima kasih. Nanti saya kabar selanjutnya Kohdondi. Nanti kalau ada uangnya, mohon dibantu ya Kohdondi. Insya Allah ini yang terakhir aja. Nanti setelah itu nanti saya bikin kredit card sendiri. Mohon maaf ya Kohdondi ngerepotin. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Kohdondi sudah membantu saya membelikan titipan. Makasih Kohdondi. Waduh, ternyata tuh, kalau kita ini data ini beli teman-teman jutaan, bukan ratusan ribu. Untuk apa? Untuk Kristen agar mendapatkan hidayah. Aduh, oten mah. Ifran. Assalamualaikum Bang Nanar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifran Kristen atau Muslim? Alhamdulillah Muslim. Ya baik, ada yang mau disampaikan? Saya tidak ada yang mau saya sampaikan, tapi saya mau bertanya. Boleh silakan. Kalau untuk keimanan kita Islam, Nabi Isa itu kan nabinya kita. Iya betul. Ya. Yang mau saya pertanyakan, apa perbedaan Nabi Isa Al-Masih dengan Yesus itu? Baik. Perbedaan Isa Al-Masih dengan Yesus. Ya.
Ya, saya jawab ya. Saya jawabnya pakai data nih. Saya nggak mau pakai asumsi. Isa Al-Masih dengan Yesus. Matius 1 nomor 1. Hebrew baik, saya jawab ya, langsung nih jawab. Oke, saya jawab langsung. Halo Pak. Oke, Halo siap, Bapak. siap. Ya, oke, siap saya. Nah, Yesus, Bapak perhatikan ini. Saya bacakan dulu dalilnya, nanti saya akan menjelaskan ya Pak ya. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi namanya siapa di sini? Halo Pak. Bapak. Di sini namanya Yesus Kristus. Ini terjemahan yang gabrul. Ini terjemahan yang gabrul. Saya tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya. Matius 1 nomor 1. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya namanya bukan Yesus tapi Iso. Biblos, sebentar. Biblos Genesios Iso Pak namanya. Iso. Dalam bahasa Yunani namanya Iso, bukan Yesus. Ini ya. Kalau nggak percaya, screenshot belajar bahasa Yunani, ini bacanya memang Iso, bukan Yesus. Biblos Genesios, bentar, agak kuat. Biblos Genesios Iso Kristo Yueo David Yueo Abraham. Matius 1 nomor 1. Dalam bahasa Yunani Iso namanya. Dalam bahasa Suryani, ini adalah bahasa Suryani yang kata si Mama Gupron, wamakoli itu pendusta itu. Kalau dalam bahasa aslinya nggak ada wamakoli. The New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Peshitta text. Matai, ini tulisannya Matai. Dalam bahasa Inggrisnya Matthew. Matthew pasal 1 nomor 1. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Suryani ya, ini bahasa Aramaik. Ketobo dili doteh de isho, ya namanya de isho, Mesiho breh David breh Dabrohom. Dalam bahasa Suryani Iso, dalam bahasa Yunani Iso. Kenapa kok jadi Yesus? Dalam bahasa Ibrani sekarang ini ya, Hebrew New Testament, saya bacakan dalam bahasa Ibrani. Ini bahasa ini Matius pasal 1 ayat 1. Saya bacakan. Jesefer toldot Hamasiah Yeshua. Namanya Yeshua ya, Yeshua ben David ben Abraham. Jadi terjemahan Yesus sendiri adalah salah kaprah. Saya tunjukkan dalam 4 bahasa itu namanya Iso, Yesho, Yesu, bukan Yesus. Dalam bahasa Arab Isa ada pelafalan. Nah, yang jadi masalah terjemahan bahasa Indonesia ini dari segi nama ya. Baik. Isa Al-Masih atau Yeshua dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Iso, dalam bahasa Suryani Yesu. Itu orang yang sama, cuma perspektif yang berbeda. Jangankan ke Islam, perspektif Yahudi dengan perspektif Kristen berbeda. Menurut Yahudi, Yesus adalah suka wik-wik. Menurut Yahudi, Yesus adalah anak haram. Menurut Yahudi, Yesus bukanlah Mesias. Menurut Yahudi, Yesus bukanlah Nabi. Menurut Islam, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah hamba Allah, Yesus adalah Rasulullah. Menurut Kristen,
Yesus bukan nabi, Yesus bukan hamba Allah, tetapi Yesus adalah Tuhan. Ini sudah salah. Jadi Isa dan Yesus adalah sosok yang sama, cuma terjemahan yang membuat membeda. Terjemahan bahasa Indonesia, Inggris jadi Yesus. Ini Yesus, padahal aslinya Isa. Bahasa Suryani, Badenhoyo dan Estrangelo, Isa namanya, bukan Iso. Kalau Iso itu bahasa Jawa, ora iso aku rek, ngono loh. Paham Pak ya? Oke. Nah, jadi saya datanya pakai ilmu. Bahasa Ibrani saya belajar, bahasa Suryani saya belajar, bahasa Yunani saya belajar. Makanya Kristen gak ada yang berani lawan saya. Edis gak mau sama saya, carinya yang lemah Kristologi, yang lemah Islamnya, yang lemah Bible-nya. Kalau saya ahli Bible, pendeta belum tentu bisa baca Ibrani, pendeta belum tentu bisa baca Yunani, pendeta baca Aramaik, Suryani apalagi. Ini bahasa Suryani Pak, aduh, tuh bahasa Suryani kayak gini. Mereka bisa baca enggak? Coba tulisannya kayak gini. Makanya kenapa saya belajar Yunani, Ibrani, Aramaik, Suryani, Arabik? Rasulullah yang bilang, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi muslim wal muslimat. Kalau sudah kita berilmu, apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Saya belajar Bible, maka saya mengajarkannya. Mengajarkannya bukan untuk manusia menjadi tersesat, tetapi agar manusia menjadi Islam. Begitu. Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, ini Suryani saya bisa baca, ya. Nih saya baca, ya. Ini Suryani, ya. Jadi kalau ada bahasa Suryani kayak si Mama Gupron itu pendusta. Wa maqoli pima indawah itu namanya bahasa Arab yang dimodifikasi. Mungkin si Mama Gupron dan para penyesat lainnya mungkin tidak tahu kalau di Indonesia ini banyak yang menguasai bahasa Suryani. Salah satunya saya. Jadi nggak bisa dibohongi, nggak ada bahasa Suryani wa maqoli asadqati, itu pendusta. Nah, saya baca ya, ini bahasa Yunani, bahasa Suryani. Matai olap, Matius pasal 1. Ketobo dilidote de yesho, masyiho, breh David, breh Dabrohom. Inilah kitab silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Abrohom tuh, teman-teman perhatikan ya. Ini huruf mim. Kalau dalam bahasa Arab ya, mim. Dalam bahasa Ibrani mem. Dalam bahasa Suryani mim juga. Ini bacanya apa? Abrohom oled. Abrohom, Ibrahim, oled. Kalau dalam bahasa Arab yulad. Ibrahim oled punya anak Li Yishhok. Ibrahim pun mempunyai anak Li Yishhok, mempunyai anak Ishak. Ishak oled, Ishak punya anak ya, Ishak punya anak Le Yakub, punya anak Yakub. Yakub oled Le Yehudo. Nah begini ya, dah itu saja. Nanti kalau dilanjut kita kebanyakan. Nah Suryani bisa baca, Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca. Saya tidak pernah merasa bangga dengan menguasai Ibrani, Yunani, Suryani. Enggak. Karena itu hanyalah titipan. Kan ada nyanyiannya, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kalau Allah mau dicabut ilmu kita dalam 3 menit bisa. Jangankan 3 menit, 3 detik kalau Allah mau bisa kita jadi stroke misalnya ya. Itu kalau Allah mau. Jadi jangan sombong dengan ilmu. Ilmu yang kita punyai adalah titipan Allah, kita gunakan untuk di jalan dakwah. CL. Begitu Pak. Oke, itu yang biasanya yang dipatung-patung di dalam gereja sama di luar gereja itu siapa itu sebenarnya? Yudas Iskariot. Iya, yang mereka sembah, Yudas.
Oh, bukan Nabi Isa. Bukan, Nabi Isa mah nggak disalib. Yudas itu. Halo. Iya. Bukan Yesus, itu Yudas. Baik Pak Ifran ya, saya rasa cukup. Nanti kalau mau panjang lebar bisa dilihat di YouTube saya ya. Sudah banyak perdebatan saya dengan teman-teman pendeta. Tapi saya heran ini Bang Nandar. Kenapa? Iya. Heran kenapa? Halo? Oh, sinyal Bapak jelek ini Pak. Bapak cari dulu tempat yang aman ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Yo, Assalamualaikum. Kristen yang paling hebat naik. Kalau saya cari yang paling hebat ya, bukan cari yang jemaat yang nggak tahu apa-apa. Saya cari yang paling hebat. Edis saja sama saya nggak berani tadi. Edis nggak berani sama saya.